itu naik kita itu pas habis kejadian Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Berjumpa lagi teman-teman sedulur semua di channel Jiwa Jawa. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keselamatan dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, di video kali ini ada yang sedikit berbeda ya Mas Aldi. Karena kita kedatangan beberapa tamu teman-teman kita akan membagikan pengalamannya ketika naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto, seperti itu. Mungkin perkenalan dulu ya Mas Adi. Oke, monggo. Monggo Mas. Ya. Perkenalkan saya panjang ya. Marcelinus Junium Parikesit, biasanya dipanggil Nio. Ya, terus Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Alifta Mayang Sari Mahfira atau biasa dipanggil Alifta ya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Afif Badruddin Dirgajati atau biasa dipanggil Afif. Untuk saya sama Mas Aldi udah kenal ya teman-teman, gak usah perkenalan. Oke teman-teman, langsung saja ya Mas, masuk ke ceritanya. Bisa dijelaskan monggo siapa, itu pendakiannya tanggal berapa, terus berapa orang, dan langsung masuk ke hal apa saja yang dirasakan. Monggo, siapa dulu? Balik. Ya, pertama-tama terima kasih ya, kita sudah diberi kesempatan untuk bisa cerita, berbagi sharing bersama. Tentunya dari cerita ini diharap nanti dapat dipetik hikmah untuk teman-teman semua. Pertama, saya dan teman-teman itu naik ke Lawu, tepatnya itu lewat via Ceto. Itu tuh sekitar bulan Maret 2019. Itu tanggal 2 itu kita naik. Dan tanggal 3-nya itu kita turun. Itu hari, kalau nggak salah, hari Sabtu Minggu. Nah itu kita berdelapan. Di situ tuh ada ceweknya 3. Itu saya sendiri Alifta sama Aulia. Satunya Feica. Yang kelima cowok itu diantaranya Yanto, Afif, Nio, Bagas, sama satunya Yola. Di situ saya memang melakukan itu ya, namanya saya itu kan pertama kali ke Lawu. pertama kali naik gitu. Iya, pertama kali naik ke Lawu itu kan saya belum punya pengalaman, namanya baru pertama kali. Saya tanya ke teman yang lebih berpengalaman. Nih, tanya ke Mas Nio. Mas Nio itu kan saya halangan. Malam harinya tuh besoknya udah mau berangkat tuh. Saya tuh halangan. Namanya juga perempuan halangan itu kan mesti jadi pikiran ya. Jadi pikiran gitu, saya tanya ke Mas Nio. Kan dia udah berulang kali naik gunung. Saya tanya toh, kalau saya halangan tuh gimana? Nanti aman enggak gitu toh. Terus Mas Nio-nya tuh bilang, ada yang lewat mana itu Mas? Jalur Sewu. Lewat ya, lewat Cemoro Sewu tuh katanya tuh halangan aman-aman aja. Ya saya bismillah aja toh berangkat. Penting kan niatnya itu baik. Kita tuh mau explore pengalaman baru sama teman-teman anak muda ya. Anak muda tuh kan suka jalan-jalan sama teman-teman kayak gitu. Ya bismillah aja diniatin gitu toh. Akhirnya besoknya tanggal 2 Maret itu 2019 berangkat. Kumpulnya itu di rumah Aulia di Pilangsari. Itu tuh sekitar jam berapa Mas? Jam 8 ya? Jam 8? Jam 7 ya? Iya 7 sampai jam 8 lah di tempat Aulia itu. Ya kita siap-siap, kita ya makan ngemil-ngemil sarapan kecil gitulah, sarapan ringan bareng-bareng sama ngecek apa kurangnya gitu kan. Udah siap, kita berangkat. Alhamdulillah kita motoran kan sama teman-teman rame-rame gitu berdelapan, kita berangkat. Nggak ada halangan apa-apa di perjalanan waktu kita berangkat naik motor itu. Sampai kita di base camp penitipan motor itu loh. Kita kan ya cek lagi barang-barang, prepare kayak gitu, prepare ulang lah. Sama itulah buang air kecil sebelum kita berangkat gitu kan. Buang air kecil di situ sama udah berangkat, nggak ada halangan apa-apa. Sampai di situ sebelum berangkat, sebelum masuk ke base camp registrasi itu kan kita masuk itu loh yang ada tulisannya Lawu via Ceto itu loh. Di depan itu kita foto dulu sama berdoa kan tentunya.
kita ya namanya juga kita berkunjung ke tempat baru ya. Di sana itu pasti kan kita sebagai orang baru, ya kita harus berdoa di situ, foto-foto namanya juga buat kenang-kenangan ya sama teman-teman kayak gitu kan. Nah alhamdulillahnya di situ senang-senang semua sampai diregistrasi nggak ada halangan, sampai base camp registrasi pun kita berdoa lagi. Bismillah, niatnya baik sama teman-teman kayak gitu kan, pikirannya dibuat seneng gitu kan. Ya udah berangkat. Alhamdulillahnya sampai puncak pun ya kita itu belum ada gangguan apapun, nggak ada halangan dalam tanda kutip itu yang metafisika mistis gitu ya, itu nggak ada. Ya cuma kalau hujan itu kan masih gangguan dari alam gitu, maksudnya bukan gangguan apa ya, ya cuma ya gitu loh. Cuaca cuma yang sedikit mengalami gangguan, tapi itu nggak sadar ya. Pertama itu ini Afif, ya itu kan dia tuh mulai nemu pembalut. Maaf. Mungkin yang nemu pembalut ini bisa diceritakan dulu Mas. Oh ya silakan. Iya, saya bercerita ya Mas. Jadi saat itu kan pendakian itu di pos, kalau nggak salah itu pos 2 ke pos 3 Mas. Itu saya itu nemu ya. Saya kan nggak tahu juga ya. Ya di pendakian kan saya nemu yang mohon maaf pembalut. Saya refleks kan ya nggak saya simpen gitu, nggak saya buang di tempat yang sewajarnya, ya saya buang gitu aja lah sama teman-teman. Kemudian jadi ceritanya itu saya naik itu nemu 2, turun itu juga nemu 2. Yang kedua itu saya itu nemu di sekitaran pos 3 sampai pos 4 Mas. Tapi yang kedua ini teman-teman tuh nggak ada yang tahu. Jadi ya saya langsung tak buangin gitu loh, tak buang ke samping, semak-semak saya buang gitu. Untuk yang ketiga itu saat turun Mas. Saat turun itu ya itu lagi di sekitar pos 4 ke pos 3 kan turun. Saya itu nemu satu lagi ya kayak yang tadi lagi saya buang gitu aja. Belum sadar gitu kayak kalau ini tuh kayak mungkin ya tanda gitu. Lah untuk yang keempat itu kan nemunya itu pas ada mulai kerasa lah kalau itu ada gangguan gitu. Lah yang keempat ini saya punya inisiatif itu tak simpen lah, Dibawa. tak bawa turun itu masih inget tak taruh samping kanan carrier di bagian tempat minum, tak selipitkan, tak bawa sampai BC Mas. Sampai BC itu ya sebelumnya nggak ada apa-apa. Ketika saya ambil, pas saya mau buang itu ya saya nggak tahu ini pas apa emang ada gangguan atau apa, saya nggak tahu ya. Kenyataannya begini, pas itu lampu di BC itu semua langsung mati Mas, padam listriknya. Itu udah pas turun ya? Iya, udah pas turun tuh mati. Saya nggak tahu itu ya mungkin kebetulan atau apa. Langsung pas ambil. Iya. Jadi pas saya ambil, saya tunjukin ke teman-teman. Loh, bahasa Jawa ya, aku nemu iki cah. Aku nemu iki. Wih, apa? Mohon maaf, pembalut. Kan yo guyu. Kan hal-hal ini kan yo lucu nih. Yo refleksnya ya nggak tahu ya, tak buang gitu aja. Kalau yang keempat ini tak buang di tempat sampah gitu aja Mas. Jadi itu yang saya rasakan ya, mungkin itu kayak tanda gitu dari alam. Ya cuma gitu Mas. Mungkin terus lanjut. Ya, saya mau melanjutkan yang tadi kan terakhir itu saya bilang sampai puncak itu alhamdulillah belum ada halangan apapun, belum ada gangguan. Gangguan itu bermula ketika sebenarnya belum bermula ya, tapi waktu pulang itu turun udah sampai tempat kita ngecamp itu di Sabana ya. Mana tuh? Bulak peperangan. Oh ya, bulak peperangan. Ya itu maksudnya bulak peperangan. Nah, itu tuh kita tuh kan estimasi waktu buat turun tuh sebetulnya itu sebelum zuhur udah harus turun. Soalnya tuh buat ngindarin nggak ada ketemu malam di jalan. Soalnya kan seperti yang teman-teman udah tahu sendiri ya, Lawu lewat Ceto kalau trekking malam tuh kayak gimana itu kan udah pada tahu ya, saya rasa. Nah tapi ya namanya kehendak alam nggak meridoi kita. Mungkin ya itu ya juga peringatan atau gimana ya. Itu akhirnya hujan turun. Jadi buat aku sama teman-teman nih jadinya belum bisa turun sebelum zuhur. Akhirnya turunnya itu setelah zuhur. Sekitar jam 2-an lah, jam 2.
Jam 2 itu baru mulai jalan. Itu pun juga di jalan tuh ketemu hujan kan akhirnya pakai mantol kayak gitu kan. Itu alhamdulillah ya nggak ada halangan. Selagi masih terang ya, masih terang tuh belum ada gangguan, masih normal aja. Paling gangguan ya kram ankle itu kan fisik ya, itu normal. Nah itu tuh jalan sampai mulai pos 3. Pos 3 itu posisi sudah mulai petang itu udah mau maghrib itu ya, udah mau maghrib. Nah di situ mulai terasa gangguannya. Itu kan di pos 3 itu dibagi 3 bagian, 3 tim gitu loh. Ada yang di depan, di tengah, sama di belakang. Saya pertama itu posisinya ada di tengah. Di tengah itu saya masih kuat bawa backpack. Saya kan kebetulan nggak bawa carrier ya, saya cuma bawa backpack. Tuh bawa backpack aja itu malam di pos 3, mulai dari pos 3 tuh jalan. Itu udah mulai berat. Berat tuh dalam artian ini apa namanya? Punggung ya, punggung itu berat. Bukan gara-gara backpack saya ya. Soalnya tuh saya kan tadi sebelum pos 3 tuh juga ada backpack ya. Itu juga nggak berat-berat banget gitu loh. Mulai petang itu mulai berat. Kepala ini mulai berat juga. Kaki sini tuh mulai kayak ditarik, ditendang, sempoyongan gitu loh. Ibaratnya udah mulai buat jalan, berdiri aja tuh nggak kuat. Jadi tuh mulai pos 3 tuh saya udah digandeng sama teman saya, namanya tuh Yanto tuh. Dia tuh kasihan sebenarnya Mas. Udah bawa carrier berat, dia tuh kan bawa isinya tenda juga tuh. Masih gandeng juga. Nah, bawa gitu kan. Akhirnya dia tuh bilang, "Nganu nanti nek sampai pos 2 enggak usah bawa backpack. Backpacknya titipin ke teman lain aja." Akhirnya ke pos 2 istirahat bentar toh. Sama selonjoran kaki gitu toh buat istirahat bentar. Backpackku dibawa ke Ica jadi Ica tuh double, istilahnya double gitu ya. Dibawa kan, itu pun udah dibawain ya backpackku jalan dari pos 2 ke bawah. Itu pun padahal udah nggak membawa apa-apa, tinggal orang aja jalan. Berdiri tuh aku nggak kuat. Jadi aku tuh buat berdiri tegak gitu udah nggak bisa, sempoyongan, jadi perlu digandeng. Jalan tuh sepanjang jalan digandeng. Sama teman-teman kan gelap ya, udah maghrib dah. Itu di center juga kan jalan tuh. Itu aku juga padahal lihat jalan tapi kepleset, kayak enggak aku tapi ada yang buat aja kepleset. Kayak dijegal. Iya, pokoknya ada terus jatuh kayak gitu kan. Ibaratnya nek iso aku ngelesot, yo ngelesot lah gitulah ya gitu. Tapi itu alhamdulillahnya ya teman-temanku baik semua kan, bantuin kayak gitu. Sampai jalan pun dibantuin, dibopong kayak gitu lah istilahnya. Hingga di pos 2 menuju pos 1 itu kan biasanya ya teman-teman tuh kalau perjalanan pulang tuh lebih cepat ya kan. Lebih cepat. Tapi itu entah kenapa ya, entah karena kita kecapean atau gimana, tapi tuh saya sama teman-teman tuh ngerasanya kayak lebih lama kayak diputerin gitu loh, ibaratnya diubengke. Kalau teman-teman tahu diubengke, lama nggak sampai ke pos 1. Tapi ya namanya di gunung itu tuh nggak boleh bilang kalau kita tuh sambat lah gitu, nggak boleh sambat kan. Jadi saya sama teman-teman tuh dibatin. Aslinya tuh semua ngerasain tapi nggak berani bilang kan. Dibatin, ya udah sampai lah ke pos 1. Itu lama ya, 2 jam lebih ya. Padahal tuh biasanya 1 jam. 1 jam sampai ya pos 2. Pos 2, pos 1. Pos 2, pos 1 1 jam. harusnya 1 jam. Tapi kita 2 jam lebih. Normalnya 1 jam. iya, tapi kita lebih 2 jam sampai 3 jam kita jalan tuh. Intinya pokoknya udah nggak normal lah ya. Iya, itu udah mulai, tapi belum klimaks tuh, belum. Nah, akhirnya itu mulai sampai jalan, ya udah pokoknya di dalam hati itu ya bismillah, niatnya baik gitu aja. Terus akhirnya jalan sampailah di pos 1. Nah, di pos 1 ini saya tuh mulai ini loh, sesek tapi tuh seseknya tuh kalau orang-orang tuh ngiranya, teman-temanku ya itu ngiranya kayak pernafasan yang sesek. Iya kan, makanya teman-teman ngasih oksigen itu kan. Ya, niat tuh ngasih oksigen. Tapi ternyata tuh aku tuh enggak dikasih tuh, aku yang pakai kan, enggak ngefek. Kayak yang aku rasain itu nyesek itu batinnya gitu loh. Luka batin, ada luka batinnya. Enggak Tahu, nggak bisa. Iya, aku tuh nangis juga di situ. Sebenarnya intinya mbaknya ini nggak bisa mengatakan ini tuh berasal dari mana, tiba-tiba pokoknya Iya, sakit nyesek hati gitu. ya. Nangis juga kan aku di situ. Tapi temanku ngasih oksigen. Sama temanku tuh udah mulai sadar. Ada yang bilang kan dari semenjak pulang tuh muter lagu ya. Temanku si Yanto itu loh. Kan niatnya ya biar nggak hening lah, suasana tuh biar have fun gitu loh. Dia tuh muter lagu. Tapi temanku Nio ya nggak salah sih itu bilang kalau punya murotal diputer, jangan lagu, coba diganti murotal sama baca-baca gitu toh. Itu pas di pos 1. Yang tak rasain kayak gitu. Tapi si Nio ini katanya ngelihat sosok
di pos 1. Mungkin biar Nio jelasin ya. Monggo. Sosoknya itu seperti apa, Mas? Sosoknya ini, Agak dekat mic, Mas. sosoknya itu pas gimana? Pas kita tuh istirahat di pos 1. Enggak di pos 1 ya sebenarnya, Bawah. di samping pos 1. Di samping pos 1 ngadep pos 1. Ngadep Di pos, depan itu nah, berarti? ngadep pos 1 seng itu. Ngadep pos 1 itu kan kita lingguh gitu. Duduk gitu kan. Duduk bareng itu kan pasti nyetel lagu apa ya? Muter lagu Sebagas ya. Lagu apa ya? Lagune Dangdut. Enggak, anu. senja-senja. Mungkin Kidung. yang diceritakan Oh, Kidung Wahyu Kolosebo. Wah, Kidung Wahyu Kolosebo. Iya. Lah. Itu Wahyu Sebo. Nah, pas itu ki hone itu beda lah. Gak aku sing ngrasake gak penak. Nah, terus hone gak penak ki terus Bagase tak kon anu lah pateni yuk, ganti lagu apa nek enek selawatan apa yo gak apa-apa selawatan wae aku gak apa-apa ngono. Mbak aku yo ndonga dhewe ngono aku. Terus kan ngadep pos 1 sana kan kelihatannya itu jauh Mas. Kok jurang. Jurang terus gunung lagi toh, bukit toh. Nah, pas itu ki aku tuh ngelihat ke atas toh. Sebelumnya ki kan suara kayak andong lewat. Iya. Glinding. Itu yang bener. Itu semuanya sebenarnya denger. Tapi gak Cuman ada yang berani. nggak berani ngomong. Suaranya kayak Ya suara persis andong lewat. Andong lewat, andong keraton lewat rincing. iya. Sebelah jurang. Nah, kok andong lewat sebelah jurang ini piye lho Mas? Oh, berarti suaranya itu dari arah belakang pos itu, Mas. Belakang pos. Terus lewat toh. Itu toh. Kok piye? Sinden apa ratu nyebutnya lah. Kok sosoknya perempuan. kamu yang lihat. Kayak penari itu. Iya, sosoknya perempuan kayak warnanya apa ya? Bajunya hijau apa? Hijau tapi kok campur enek putih. Ngetine iki kok ning Alifta. Lah, kok sinis ngono iki. Maksudnya iki kok iki tertarik apa? Anyel apa piye? Apa meh ngetutne. Tapi aku diem terus. Mikirku kan nek ceritain sekarang malah jadi buyar ya. buyar terus perjalanan pulangnya masih panjang, belum sampai rumah masih jauh kan. Iya. Kan yo wis lah diem dipendem lah. Terus habis itu yo lanjut lagi. Lanjut toh jalan sepi, turun sepi. Padahal pas hari Minggu biasanya kan harusnya orang-orang turun. Rame-rame orang turun. Ketemu cuma satu orang. Cowok sendirian turun toh. Tiba-tiba aku posisinya paling belakang pas jalan. Di belakang terus tiba-tiba ada suara toh, ternyata orang. Cuman sebentar terus kita istirahat loh. Orangnya langsung lanjut. Lah setelah istirahat itu lanjut lagi kita. Pas lanjut posisiku masih di belakang. Kayak ada suara cewek, aku bilangnya suara cewek. Kayak manggilnya kayak cewek sekali. Terus kan aku belakang sendiri toh. Dari arah belakang Mas suaranya. Belakang. Yo kayak jauh tapi yo Dekat. jelas, suaranya jelas. Iya. Wes jelas toh terus aku posisiku ngarep depanku itu Yola. Tak panggil toh. Yul. Denger gak? Krungu gak suaranya? Terus bilangnya aku gak krungu apa-apa ya. Terus yo aku ngomongku aku tak ijol ngarep dang. Nah, tuker posisi Yola sing mburi to. Lah pas kuwi posisiku tetep rasane iki gak penak, Gak nyaman. gak nyaman. Terus koyo mikirku kok suwe banget iki kepisah apa gak to. Kok jauh. Terus
tak panggil depan sendiri Yanto, masih nyaut untungnya. Nah si Yanto ini habis tak panggil ini sebenarnya ada cerita dari Mas Yanto, Tapi beliaunya ini nggak bisa datang. Si Yanto ini bilangnya pas habis tak panggil itu kayak lihatnya pohonnya pindah Kok bawahnya jalan? jalan kayak ngikutin loh, ngikut jalan. Terus udah sih kita sing pas turun tuh, tapi sebenarnya ceritanya dari awal dari atas, dari pos 4. Itu berarti ceritamu pribadi maksudnya Mas? Aku pribadi ki pas pos 4 toh. Kan dari dari bulak peperangan sampai pos 4 ki kan tukeran bawa sampah toh. Sampahnya sebenarnya tak bawa. Terus tukeran sama si Yola. Terus tukeran sampahnya tak bawa ganti. Lah ternyata pas tukeran kan istirahat sih. Habis istirahat ki ketinggalan sampahnya, ketinggalan sak plastik gede. Itu terus satu malam satu hari. Terus kita pulang itu kan nggak punya logistik. Kita habis full habis. Cuman nih punya energen tok. Gila energen tok sehari utuh. Energen sama air putih tok itu. Terus itu tahu sampah. Pas habis sampah itu turun nih kita pisah dibagi ambil tiga. sampah dulu Mas? Balik ambil sampah? Enggak, lupa, enggak ada yang tahu. Ditinggal. Ya habis ditinggal itu kita turunnya dibagi 3. Pertama nih di tengah, Alif itu di tengah. Pos 3 di tengah. Terus sempet ketemu bapak-bapak ya. Bapak-bapak bertiga bagi-bagi tahu. Bertiga apa berempat tuh? Bertiga. Yuk. Cuman mereka tuh naik apa turun ya? Turun bareng bawa tahu asin. Terus kita yuk aneh loh, bapak-bapak naik gunung itu cuma sendal jepitan, celana pendek itu, kaosan jaketan tok. Terus mikirnya kita semua itu mikir orang beneran apa gak, bingung kan. Tapi ternyata aman. Cuman mereka bertiga sempet tiga-tiganya keram pas turun bareng. Sempet tak semprot hensaplas loh. Ya, Barengi. Terus Mas. Itu naik kita itu pas habis kejadian Alfi hilang tuh. Jadi masih hangat-hangat ya. Hangat-hangatnya ceritanya Alfi hilang. Tuh. Terus tadi lanjut yang sampai pos 1 tadi Mas. Habis istirahat di pos 1. Habis istirahat di pos 1 ya tadi jalan kena suara panggil-panggil. Cuma hei itu tok ya. Hei. Sama suara andong tadi. Suara andong dari sebelah jurang Belakang pos. Terus habis itu lanjut jalan. Jalan nih menurutku pas naik lebih cepet. Daripada pas turun nih pos 2 sampai base camp nih 5 jam lebih ya. Lebih. Kan lebih lama dari pas naik. Kita itu takutnya itu pas gimana ya, pas ceto naik malam lah. Kan terus wah masa turun ketemu malam loh. Ayo dedek terus habis hujan loh, pas licin-licinnya jalur. Terus sampai mana itu tadi? Habis pos 1. Habis pos 1 toh. Habis pos 1 kita itu jalan itu menurutku gak diputer tapi jalan itu lurus iya, lama banget. Terus kok gak teko-teko melakui sebenarnya konstan melakukan jalannya konstan tapi kok lama loh sampai 5 jam lebih. Terus pas di tengah jalan itu pas
pas maghrib. Nah pas maghrib ini tiba-tiba ini kan si Alif ini kayak lemes. Saya tuh lihatnya dari pos 2. Lemesnya bukan orang lemes, Pada umumnya ya. bukan. Auranya beda ya. Auranya beda. Lihat kok lemesnya kok ada yang ngikut tuh. Pas azan kita itu semua duduk di jalur, nggak ada orang lewat sama sekali, nggak ada. Terus azan kumandang azan tuh. Lah si Alif tadi merem, kita merem, tutup kuping. Loh, kita itu terus jadi deg-degan kan. Iya. Loh, terus itu Pak, kita tuh manggil tuh, Lip, ojo meneng Lip, ayo opo, ojo meneng ini gitu, kedian. Yo teman-teman yo bingung tuh, terus tak bilangin tuh, diwacak nih opo cah tuh. Terus mungkin ini Mbak Alita yang bisa ceritain rasanya gimana ya? Ya, saya di sini melanjutkan Mas Nio tadi. Itu kan posisi sudah dari pos 1. Itu cuma beberapa langkah lah turun di jalan. Itu kebetulan mau azan Isya itu jadi berhenti toh. Itu kayaknya kalau nggak lupa saya yang minta berhenti karena mau istirahat bentar gitu loh, sama minta minum. Posisinya itu di persimpangan jalan, benar-benar kayak yang V itu loh. Jadi berhenti di tengah-tengah di situ. Posisinya saya duduk, Mas Yanto itu ya, itu yang ngasih minum kan. Ngasih minum tuh posisinya dia berdiri menghadap ke saya. Jadi kakinya itu kalau bahasa Jawanya begagah. Nah, jadi saya tuh bisa lihat sela-selanya Mas Yanto di belakangnya itu kan. Nah, seperti yang Mas Nio bilang tadi juga, saya tuh sebenarnya dengar juga yang lonceng andong itu. Tapi posisinya itu cuma yang dari seperti Mas Nio bilang, dari belakang kan, dari belakang pos 1. Nah, itu berarti kan dari telinga kiri saya. Nah, dengarnya cuma di situ. Yang kanan itu kan bawah itu perumahan warga. Perumahan warga kan ada masjid. Itu udah mulai kan kalau mau azan itu udah ngaji kayak gitu kan, masjid itu lah. Itu udah dengar itu, tapi saya tuh agak enggak sadar juga. Nah, pas itu tiba-tiba pas minta berhenti itu Mas Yanto sama ngasih minum kan, sama masih itu suara andongnya masih. Lah mungkin ini klimaks ceritanya ya. Itu tuh tiba-tiba tuh pas Yanto itu hadap ke saya ngasih minum gini, tiba-tiba tuh ada sekelebatan. Pertama itu kayak saya lihatnya cahaya kayak bola api dilempar gitu loh ke saya. Tapi semakin dekat itu bentuknya kain putih gitu, kain putih segi 4. Saya lihatnya tuh segi 4. Terus itu tuh kan saya kaget tuh otomatis orang Jawa itu bilangnya refleks tuh jondil. Saya kan jondil sama teriak gitu. Terus saya mundur ke belakang. Lah teman-teman kan takut toh, terus bilang baca surat-surat pendek, baca apa gitu toh. Saya tuh setelah itu sadar, tapi tuh nangis juga di situ, ketakutan ya, kayak gitu, ketakutan, rasanya tuh gelisah, pokoknya takut gitu di situ. Ya udah, tapi bismillah aja lah, dibacain juga toh sama teman-teman. Terus saya juga baca sendiri. Terus akhirnya saya tuh udah ngerasa mulai kuat jalan lah, intinya gitu loh. Saya bilang ke teman-teman, yuk cah lanjut. Soalnya tuh saya juga mikir nek kelamaan di sini tambah diganggu gitu toh takutnya. Ya wis, kalau udah ngerasa meskipun badan tuh masih berat semua Mas, itu masih berat, posisi masih nggak bisa jalan, tapi yo udah mulai sadar lah buat jalan nih aku bisa gitu toh. Ya wes sama teman-teman jalan ke bawah. Sempat ketemu pendaki nyasar. Iya. Beda. Harusnya bila ke kanan tuh jauh, udah kok turun ke jurang. Terus balik berarti. Terus balik. Untung ada yang manggil pas itu. Terus sempat berhenti ya pas ada yang nyasar ya. Udah. Terus lanjut balik. Lah itu terus jalan kan, itu tuh mulai ke bawah itu semakin turun tuh semakin mulai ringan, tapi belum benar-benar ringan banget, tapi kayak bebannya tuh dikit-dikit berkurang gitu toh, alhamdulillahnya. Terus waktu sampai jalan mana ya itu, sebelum Candi Ketek pokoknya, itu saya lihat, mungkin itu kecapean ya, entah cuma kecapean atau halusinasi, saya tuh lihat ranting pohon teman-teman saya tuh, pohon apa tuh namanya? Pinus. Pohon pinus itu toh, kecil di pojok kiri gitu, biji pinus lah di pojok kiri gitu. Saya bilangnya tuh jalangkung itu loh. Jalangkung yang kecil gitu ya. Saya tuh kuwi bentuknya apa gitu toh, refleks ke temanku. Yo kita sing kok nunjuk di sini ya, kaget kan. Nah kan gitu kan, tapi kan namanya kaget toh ya, refleks gitu loh nyebut gitu. Tapi teman-temanku wes
ojo diomong kene-kene, ayo melaku. Bahasa Indonesianya itu udah jangan dibilangin di sini, lanjut jalan aja. Nanti di bawah gitu. Terus ya udah jalan semakin turun semakin ringan. Terus paling alhamdulillahnya itu semenjak di Candi Ketheknya itu yang dari sudut pandang yang saya rasakan ya itu badan tuh mulai udah ringan. Kayak beban tuh udah lepas semenjak di Candi Kethek itu. Jadi alhamdulillahnya sampai ke jalan ke bawah ke BC registrasi itu ya. Itu saya udah sadar benar-benar badan udah fit lagi, udah sadar, udah normal. Jadi saya merasanya itu lepas dari Candi Kethek itu ya udah hilang di situ, udah lepas. Kalau menurut yang saya rasakan ini. Ini berarti ceritanya udah selesai Mas yang di jalur. Terus sampai di BC yang diceritakan Yang tadi teman-teman ini yang di cerita perjalanan itu udah sampai tadi sampai di pos induk Mbak Alifta udah fit lagi. Terus berlanjutnya ke ceritanya Mas Apip yang tadi yang di base camp itu beliau ngeluarin pembalut yang ditemu di jalan tadi selama naik dan turun. Berapa Mas jumlahnya? Kalau dari naik awal naik sampai turun itu saya itu nemu 4. Lah yang saya bawa turun itu 1, sampai BC itu 1. Terus 1 itu jenengan keluarin dari tas. Terus yang tadi tiba-tiba listriknya mati tadi. Padahal itu satu cetok. Padahal itu udah di base camp yang bawah. Maksudnya yang udah di parkiran itu. Parkiran. Terus berarti langsung cabut. Refleks kan ya takut. Timbang di sini lama-lama kan ya ulang aja. Terus kalau saya boleh komentar ya Mas Aldi. Tadi kan ceritanya Mbak Alifta itu mistisnya, klimaksnya itu kan malah di atas Candi Kethek. Berarti itu kan mungkin masih di lingkup hutan Candi Ceto ya. Kalau menurut kacamata Mas Aldi, kenapa kok klimaksnya di situ terus sampai pos induk itu mistisnya itu udah selesai, badan udah sehat, itu menurut Mas Aldi begitu? Jadi ini saya komentari. Jadi bukan kok di sini saya mau menggurui atau bagaimana, tapi sejauh yang saya tahu, saya akan memberikan gimana cara menarik benang merahnya dari cerita ini kan. Mengenai cerita Mbak Alifta tadi, itu kan yang pertama kesalahannya pendaki itu satu. Apalagi lewat jalur Cetho. Itu saat halangan masih nekat naik. Nah, itu teman-teman ini sudah ada pengalaman satu tim lah mengenai bagaimana dahsyatnya kalau naik dengan halangan gitu. Kemudian yang kedua, memang untuk via Cetho itu memang lebih mistis daripada jalur-jalur yang lainnya. Lebih panjang juga. Tapi gini Mas, saya pernah bertanya kepada bapak-bapak yang berjaga di Cemoro Kandang mengenai jalur ini. Nah, ternyata jalur Cetho itu adalah, kalau Lawu itu diibaratkan sebagai rumah, jalur Cetho itu adalah teras, jadi pintu masuk. Nah, kemudian jalur Cemoro Sewu itu untuk wisata. Nah, jalur Cemoro Kandang itu dulunya namanya Setamanan. Setamanan itu kalau di bahasa Indonesia kan taman. Jadi itu digunakan dulu raja-raja naik itu lewat situ. Nah, otomatis kalau lewat Cetho tadi kan lewat pintu yang paling depan. Kalau jenengan lewat mau berkunjung ke tempatnya orang yang penting atau ke instansi yang penting, pasti kan kalau lewat depan kan ada pengecekan dan lain-lain. Nah, itu juga sama. Jadi ada pengecekan lolos tidak untuk naik. Nah, ternyata Mbak Alifta halangan. Memang ada sebagian ada yang lolos sampai atas nggak ada halangan, tetapi akhirnya juga ada yang mengalami hal demikian. Nah, mengapa kok di yang klimaksnya tadi di mana? Pos 1 itu ini menurut saya saja ya, karena saya belum pernah naik, jujur saja belum pernah naik via Cetho. Tetapi saya pernah naik via Cemoro Sewu. Untuk via Cetho ini sendiri kan dulunya memang alas hutan
Jadi ada orang yang mengatakan bahwa di situ itu alas jalma moro jalma mati, ada juga yang mengatakan lain-lain lah. Jalma moro jalma mati itu siapa yang datang akan mati. Nah, ya bisa saya simpulkan bahwa Mbak Aliftah ini salah satu yang diberikan kesempatan oleh beliau-beliau di sana untuk merasakan hal demikian. Tentunya dengan ya menurut Mbak Aliftah mungkin ini godaan atau gangguan ya. Tetapi kalau menurut saya ini itu adalah sebuah tanda bahwa kowe tak kei pacoban ngene iki, kowe tak kei gambaran ngene iki ben suatu saat iki iso dinggo pelajaran kanca-kancamu. Jadi sebuah peringatan gitu ya. Oke, jadi Peringatan buat teman-teman yang lain mungkin. nah ya, jadi ini pembelajaran buat teman-teman yang lain bahwa naik gunung itu tidak seremeh yang kita bayangkan. Kalau tujuannya untuk wisata, tujuannya untuk merefresh diri, ya kita harus benar-benar mempersiapkan ini matang-matang. Mohon maaf, saya kan bukan orang pecinta alam ya, tetapi ya teman-teman pecinta alam kebanyakan yang saya tahu beliau-beliau juga paham akan hal mistik spiritual seperti ini juga beliau dalami. Karena apa? Karena namanya gunung yang seperti yang kita bahas kemarin, Mas. Gunung itu kan tempat yang suci. Jadi seperti itu. Mungkin cuma itu, Mas, yang saya bisa mengambil kesimpulan karena saya belum pernah naik Via Cetha gitu. Terus satu lagi boleh Mas Adi? Monggo. Kita kan kemarin bikin video di Candi Cetha, membahas tentang Candi Cetha, terus ada UNN juga. Apakah ada hubungannya beliau yang ada di Candi Cetha itu, leluhur Nyuwun Ngapunten Kanjeng Eyang Sunan Lawu, dengan jalur Cetha itu sendiri? Apakah ada hubungannya jalur Via Cetha dengan Candi Cetha? Seperti itu. Jadi gini Mbak Mas, kemarin kan kita juga ke Cetha itu ya kita menelusuri di situ lah. Jadi Mas Alan tadi tanya apakah ada hubungannya Cetha dengan jalur Cetha itu tadi, candinya dengan jalurnya tadi. Sebenarnya kalau kita menarik ke belakang lagi, Cetha itu kan dulunya kan memang benar-benar hutan yang pokoknya nggak ada yang berani lewat sana. Tapi akhirnya dibabat alasnya untuk dibuat sebuah candi. Dan tentunya kalau candi itu yang seperti saya katakan kemarin, Mas, tempat suci dan hawa-hawa negatif di situ pasti dibuang ke sekitarnya dan akhirnya ditaruh di atasnya itu tadi. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan penguasa-penguasa di Lawu? Sebenarnya tidak ada, Mas. Tetapi secara hubungan batin mereka termasuk adalah rakyat-rakyat dari beliau itu. Tetapi mereka memiliki kehidupan sendiri yang tidak ada dalam struktur kepengurusannya gitu. Oke ya Mas Adi, ini kalau boleh saya tanya satu pertanyaan ke teman-teman ya. Setelah turun dari base camp itu, setelah melakukan perjalanan sampai rumah itu, apakah masih ada gangguan-gangguan ya mungkin gaib lah seperti itu? Terus dampaknya dari perjalanan ini apa yang bisa diambil dari teman-teman semua? Bisa dijelaskan dari Mbak Aliftah ya mungkin. Ya Mas, di sini kan mungkin dari teman-teman ini yang paling merasakan gangguan ya, itu kan saya. Soalnya saya halangan. Nah, itu sewaktu pulang itu tuh kan nggak berani langsung pulang ya. Itu pertama itu pulang di rumahnya Aulia dulu kan. Gak ada yang berani pulang. Nggak berani pulang, soalnya ya itu kan ngena banget ya buat kita, itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan. Di situ semalam kita tidur di situ sampai besok paginya baru pulang ke rumah masing-masing. Nah itu tuh kan saya juga otomatis pulang ke rumah saya. Saya tuh pulang di rumah itu kan saya posisinya juga sendiri, orang tua kan nggak ada kerja kan, saya sampai rumah sendiri. Itu tuh entah masih halusinasi atau rasa takut saya capek itu masih kebawa kan. Jadi kayak di rumah tuh rasanya kayak ada yang ngikutin aja gitu. Tiap saya kemana, ke belakang, kemana gitu kayak masih ada yang ngikutin. Tapi mungkin itu cuma perasaan saya saja. Saya jadi berusaha berpikir positif gitu kan. Sampai rumah ya saya langsung bersih badan, pokoknya semuanya saya kotoran-kotoran itu saya buang jauh-jauh kayak gitu kan. Setelah itu sampai hari sekolah lah, masuk sekolah lagi kan. Sampai tiba hari sekolah itu
saya kan ketemu teman-teman. Nah itu teman-teman tuh malah yang pada bilang. Jadi saya tuh nggak sadar, malah omongan orang itu yang buat saya jadi kayak sadar kok ada yang beda sama saya gitu kan. Teman-teman tuh bilang, nek di bahasa Jawa ya, kok guyumu beda to Liv, kok koyok gak kowe kayak gitu toh. Bilang itu kok gak aurane koyok gak kowe, kok beda. Katanya tuh malah kok auramu peteng, kan ada yang temen yang rada peka lah, auramu tek peteng kayak gitu kan. Saya tuh ya, duh piye iki ya, takut ya, jujur takut, tapi ya gimana, tak pendem gitu loh. Orang tua pun di rumah juga bilang, kan saya ngalamin itu pun nggak berani cerita sebenarnya ke orang tua, takutnya orang tua jadi pikiran kayak gitu kan. Jadi kalau saya mau mungkin ngerasa itu, saya ceritanya ke teman-teman yang peka kayak gitu, aku jadi ngopo kayak gitu. Tapi ya teman-teman ya sebatas cerita-cerita, ya nggak tak tanggepin bener-bener kayak gitu kan. Terus akhirnya aku kayak gitu sampai main juga pun, main ke salah satu tempat temanku itu, kebetulan ada temanku yang kayak jualan makanan gitulah, main malam-malam ke tempat dia tuh juga sedikit peka gitu, tapi nggak bisa ngeliat, tapi peka. Kok kayak gak kowe to Liv, itu orang kesekian kali yang bilang. Sampai akhirnya yuk mulai tak pikir iki aneh gitu kan, iki aneh, tapi ya wes mau gimana, yang penting aku tetap ibadah, tetap kayak gitu, tetap berpikir positif, insya Allah nanti bakal hilang sendiri. Kalau aku ngerespon malah mereka itu semakin menunjukkan kayak itu kan, takutku kayak mereka itu semakin menunjukkan eksistensinya toh. Ya udah, penting pikiranku positif. Hingga akhirnya tuh aku tuh pertama ya, maaf mungkin ini sedikit sensitif atau mungkin orang mikir salah, tapi ini buat biar teman-teman belajar juga gitu ya. Itu tuh saya tuh pertama cewek, ya di sini kan saya cewek, teman-teman yang perempuan lah pasti kalau nggak halangan itu ya telat, itulah namanya kan takut. Nah saya tuh ngalamin namanya nggak halangan, telat halangan lah sampai 3 bulan. 3 bulan itu lumayan kan, kalau di internet kan namanya juga refleks ya, searching toh, cari di Google, mungkin ada penyebab, mungkin gara-gara apa ya, secara hormon atau apa-apa. Nah tapi ya namanya juga udah ngalamin itu, pikirannya diungkitin lagi sama hal itu, entah itu ada kaitannya atau enggak. Tapi saya kok 3 bulan kok temanku itu nemunya ya pembalut lah, ini apa peringatan besar banget buat aku kayak gitu. Ya mungkin dari itu tuh aku jadi belajar kayak ya udah, nanti udah terjadi kayak gini jangan diulangi lagi.